Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grabel Faharelia, NIM 1804370. Di sini saya akan mencoba menjawab pertama, yaitu apa tiga bentuk infrastruktur sistem informasi manajemen dan apa yang didukungnya. Jawabannya yaitu yang pertama, Agil. Sistem informasi manajemen yaitu mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi peralatan yang jika digabungkan memberikan fondasi yang mendasari untuk mendukung tujuan organisasi dan mendukung aksesibilitas, ketersediaan, pemeliharaan, portabilitas, keandalan, skalabilitas, dan kegunaan. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen mendukung operasi seperti backup, pemulihan bencana, dan perencanaan kelangsungan bisnis. Yang ketiga yaitu sistem informasi yang berkelanjutan mendukung seperti keberlanjutan komputerisasi grid, komputerisasi awan, dan virtualisasi. Yang kedua yaitu buat daftar karakteristik infrastruktur sistem informasi manajemen yang gesit dan jelaskan mengapa semua penting untuk mendukung perubahan. Yang pertama yaitu aksesibilitas, berbagai tingkat memungkinkan pengguna sistem untuk mengakses, melihat, dan melakukan fungsi operasional. Yang kedua ketersediaan, yaitu sistem beroperasi selama kerangka waktu yang berbeda, pemeliharaan sistem dengan cepat berubah untuk mendukung perubahan lingkungan. Yang ketiga portabilitas, yaitu sistem tersedia untuk beroperasi pada perangkat dan platform perangkat lunak yang berbeda. Yang keempat, keandalan, yaitu sistem berfungsi dengan benar dan andal dalam memberikan informasi yang akurat. Yang kelima, yaitu skalabilitas, dapat meningkatkan sistem atau beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang meningkat. Yang terakhir, yaitu kegunaan, sistem yang mudah dipelajari dan efisien serta puas untuk digunakan. Yang ketiga, yaitu jelaskan mengapa bisnis elektronik berkontribusi pada tiga tekanan mendorong infrastruktur sistem informasi yang berkelanjutan. Yang pertama, yaitu konsumsi energi meningkat, yaitu jumlah energi yang dikonsumsi oleh proses dan sistem bisnis. Peningkatan besar dalam penggunaan teknologi telah meningkatkan konsumsi energi secara signifikan. Energi dikonsumsi oleh komputer diperkirakan menghasilkan sebanyak 10% dari jumlah tersebut karbon dioksida yang dihasilkan oleh mobil. Server komputer di akun Amerika Serikat sekitar 1% dari total keseluruhan energi negara. Taruh dalam perspektif, ini kira-kira setara dengan konsumsi energi Mississippi. Komputer mengkonsumsi energi bahkan saat sedang tidak digunakan untuk kenyamanan dan untuk memungkinkan pembaruan dan pencadangan otomatis. Sebagian besar peralatan komputer tidak pernah benar-benar mati, yaitu ini menarik energi 24 jam sehari. Yang kedua yaitu peningkatan limbah elektronik. Pemenuhan hukum Moore telah membuat perangkat teknologi lebih kecil, lebih mudah, dan lebih cepat, memungkinkan lebih banyak energi dari semua tingkat pendapatan untuk membeli peralatan komputasi. Ini meningkatkan permintaan, menyebabkan banyak masalah lingkungan. Pembuangan MIS berkelanjutan mengacu pada pembuangan aset sistem informasi manajemen dengan aman di akhir masa pakainya. Siklus ini memastikan bahwa sampah tidak berakhir di tempat pembuangan sampah yang menyebabkan masalah lingkungan. Yang ketiga yaitu peningkatan emisi karbon. Gas rumah kaca utama yang dihasilkan manusia seperti emisi karbon dari penggunaan energi sangat mungkin bertanggung jawab atas peningkatan suhu iklim selama setengah tahun terakhir abad. Yang keempat yaitu identifikasi manfaat dan tantangan dari cloud computing. Cloud computing merupakan pengembangan teknologi komputer yang memanfaatkan layanan internet. Penggunaan teknologi cloud computing akan mengubah cara kerja sistem teknologi informasi dalam sebuah perusahaan karena pengaksesan data dan aplikasi bisa dilakukan di mana saja, bahkan dengan menggunakan mobile phone. Manfaat dari cloud computing yaitu yang pertama menghemat biaya, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga lebih efektif dan efisien, yang keempat meningkatkan daya saing, yang kelima mampu mengontrol dokumen dengan aman. Tantangan umum yang dihadapi oleh cloud manajemen yaitu harus globalisasi yang pesat. Yang kedua, tantangan umum dalam lingkungan private cloud yaitu membutuhkan portal layanan mandiri untuk menangani keamanan, penagihan, pelacakan, dan alokasi sumber daya manajemen. Tantangan umum dalam segi finansial yaitu teknologi komputerisasi awan harus mampu membuat perusahaan untuk lebih baik dan lebih efisien ke depannya. Selain itu, sistem ini juga dapat menyediakan sistem berbasis komputer untuk mengurangi managing infrastruktur perusahaan.
Mengapa memilih perangkat keras dan perangkat lunak dalam organisasi merupakan keputusan manajemen yang penting, dan masalah manajemen organisasi apa yang harus dipertimbangkan. Karena memilih perangkat lunak dan perangkat keras dalam pertimbangan penting merupakan peranan penting dalam manajemen, karena kedua perangkat tersebut memiliki nilai strategis dan mempunyai peran sebagai daya saing dalam organisasi sendiri dalam menciptakan informasi yang berkembang pesat saat ini. Masalah yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama, analisa sistem, yaitu mampu mengumpulkan informasi, yaitu yang kedua, melakukan studi mendalam untuk membeli dan mengembangkan sistem. Yang kedua yaitu integritas informasi dengan konseptual, desain, dan fleksibilitas sistem. Selanjutnya yaitu, haruskah organisasi menggunakan penyedia layanan perangkat lunak untuk semua kebutuhan perangkat lunak mereka? Menurut saya, organisasi tersebut perlu menggunakan penyedia layanan perangkat lunak dalam operasional dan pengelolaan aktivitas yang ada, karena dengan adanya penyedia layanan tersebut akan membuat kegiatan menjadi lebih baik dan menjadi efektif dan efisien. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.